Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Medan Auto. Kalau sebelumnya kita sudah membahas Mercedes-Benz GL400, kali ini saya akan membahas kompetitornya dari Jepang, yaitu sebuah Toyota Land Cruiser seri 200 versi facelift kedua, spek UK, CBU UK, keluaran ATPM, dan ini merupakan varian VXR. Ya, karena UK dia varian VXR yang diesel. Oke, kita langsung aja bahas untuk mesinnya. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesin V8 4400 cc, atau kalau di STNK dibulatkan jadi 4500 cc, twin turbo diesel yang menggunakan kode mesin 1VD FT. Untuk output tenaganya sendiri, dia di 235 horsepower serta torsinya di 615 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8 speed yang sharing gearbox dengan Pajero. Ini untuk basis transmisinya dia sharing dengan Pajero, serta juga Lexus LX 570 dia menggunakan transmisi yang sama, yaitu 8 speed ini. Dan dari tenaga dan torsi tersebut dari transmisi 8 speed disalurkan ke 4 roda melalui transfer case sistem 4-wheel drive dari Toyota yang canggih, yaitu multi terrain system. Oke, untuk ruang mesin dia sangat rapi ya. Ini full size SUV dan dia sudah dicat, dan itu untuk modul ABS nya dia ada di belakang situ, di dekat minyak rem. Oke, untuk kap mesin dia sudah dicat dan sudah ada peredam. Di atas dia ada hood scoop untuk mendinginkan si intercooler. Oke. Untuk versi facelift kedua ini, Toyota melakukan perubahan besar-besaran ya. Bahkan kalau orang yang bukan penggemar Land Cruiser mungkin ini menganggap ini merupakan varian all new dari Land Cruiser, padahal ini merupakan versi facelift keduanya ya. Toyota di facelift kedua ini melakukan perubahan yang sangat besar, terutama pada bumper dan grill. Terutama pada grill ini sangat berbeda sekali dengan Land Cruiser yang seri 200 facelift pertama. Ini dia punya grill terkesan lebih gagah dan modern, serta dia dikelilingin oleh chrome yang membuat dia kelihatan mewah. Untuk detail-detail headlampnya dia sudah menggunakan full LED kecuali lampu sennya. Dia untuk low beam, high beam, LED DRL dia sudah menggunakan full LED, dan untuk high beamnya dia sudah ada fitur auto high beamnya. Dan untuk di bawah ini dia ada LED DRL nya ya. Paling bawah dia ada fog lamp, dan ini ada corner sensor serta headlamp motion ya. Oke. Untuk velgnya dia menggunakan ring 20 finishing tool tone polish. Di bawah dia ada ditambah side skirt lagi, side skirt carbon fiber sama owner sebelumnya. Tapi aslinya dia nggak ada side skirtnya, cuma ada footstep doang. Di atasnya dia ada side body molding yang chrome, serta untuk di window line ya pasti sudah dikelilingin chrome, dan dia ada lampu sen di spion. Oke. Untuk door handle dia model tarik lengkap dengan akses smart key nya. Dan untuk kuncinya dia layaknya kebanyakan Toyota ya, kayak Alphard, Camry seperti ini, Fortuner. Oke, langsung masuk aja ke dalam. Oke, untuk door trim ya, dia menggunakan bahan full soft touch dari atas sampai ke armrest. Dia menggunakan bahan soft touch. Oke, untuk di depannya dia ada power window. Power window dia sudah all auto, dan finishing untuk di sekitar power window dia menggunakan black piano.
Depannya dia ada power door lock, ada window lock, serta di atas ini dia ada memory seat. Dan untuk door handle-nya dia menggunakan satin silver. Untuk handlebar yang ada di pintu juga menggunakan bahan satin silver. Oke. Untuk di sini dia ada kisi AC yang bisa digeser-geser dan bisa dibuka tutup kalau misalkan kedinginan. Untuk di bawahnya dia ada finishing hood panel yang menyambung tadi dari door trim sampai ke bagian dashboard sini, dan di bawahnya dia ada dilapisi dengan satin silver. Dia chrome-nya menggunakan warna satin silver. Dan di bawah di sini dia ada tombol slot kosong. Di sebelahnya nih ada fitur RSCA atau Rolling Sensing Curtain Airbags. Jadi ini fitur untuk mematikan airbag di pilar ya, di curtain. Sebelahnya ada untuk pengaturan si electric retract, si spion, misal style auto folding juga. Sebelahnya dia ada electric mirror, dan di bawah dia ada auto high beam, ada parking sensor dan headlamp motion. Untuk di bawahnya ini ada untuk tempat taruh kartu. Paling bawahnya lagi ini untuk buka tanking bensin dan kap mesin. Oke, langsung aja kita naik. Untuk tombol start stop engine-nya ada di sebelah sini. Ya, sama kayak LC200 yang pre-facelift-nya ya. Oke. Oke, kita bahas dulu untuk si instrumen clusternya. Oke, untuk instrumen clusternya dia belum full TFT ya. Dia masih banyak analognya. Untuk di bagian tachometer, speedometer, untuk aki, bensin, dan tekanan temperatur oli serta temperatur mesin. Yang full TFT itu MID-nya. Oke, kita coba lihat dulu. Di atas dia ada range, di bawah dia ada rata-rata konsumsi BBM setelah kita reset. Di bawah ini ada eco indikator. Di bawahnya lagi ada speedometer format digital. Oke. Ini ada real time konsumsi BBM serta rata-rata konsumsi BBM. Oke. Untuk sebelah ini ada tire angle display, atau dia bisa melihat sudut kemiringan dari si ban. Jadi kalau misalkan bannya miring, kita bisa koreksi. Oke, ini ada kompas, dan ini ada media yang kita putar di si layar infotainmentnya. Serta di sini ada message. Kalau misalkan mesinnya ada trouble, dia otomatis akan ngeluarin message di situ. Dan di sini ada setting untuk si fitur. Ini Land Cruiser ini ada fitur safety search-nya ya. Ada dia ada blind spot monitoring sama rear cross revealer. Walaupun dia belum ada adaptive cruise control, pre-collision system itu belum ada. Dan ini ada untuk meter setting. Ini untuk language, unit, satuan unit, dan eco mau kita off atau on. Oke. Dan di bawah ini ada indikator si port snelling serta indikator AHC, active head control, karena di Land Cruiser tidak menggunakan air suspension. Dia menggunakan suspensi hidrolik. Ya, di bawahnya dia ada odometer sudah 46.000. Oke. Untuk setirnya ya dia mirip sekali sama Alphard, tapi dia ada berbeda desain. Oke, di sini untuk menu-menu pengaturan si head unit, untuk audio steering switch, skip track. Untuk sebelah sini ini ada menu-menu untuk mengatur si MID, menu-menu si MID. Dan di bawahnya dia ada cruise control, walaupun belum adaptif. Untuk pengaturan setir dia sudah elektrik, tilt ataupun teleskopiknya. Dan di belakang sini dia ada saklar untuk headlamp dan lampu sein, serta untuk di sebelah kiri sini dia ada saklar untuk
wiper yang sudah auto juga ya. Headlampnya juga sudah auto dan juga berikut sama si auto high beam. Oke, kita lanjut ke tengah ke center dash. Ya, ini ada untuk si head unit. Untuk menu-menunya dia ada navigasi, ada info, ini info seputar mobil. Ini ada untuk si fuel consumption, kita bisa lihat juga dari data-data berkendara kita, average speednya, sudah berapa lama kita menggunakan mobil ini, habis itu range, cruising range kita, dan di sini data-data untuk rata-rata konsumsi BBM. Oke. Dan dia juga ada menu audio, dia ada Bluetooth, dan juga dia ada radio. Untuk ke bawah lagi dia ada ini untuk display AC, dan untuk ngidupin AC ciri khas Land Cruiser ya, dia harus dari layar infotainmentnya kita pencet climate ini. Nah, kita atur di sini. Nah, ini untuk ngatur si speed fan nya, dan on off nya kita dari sini. Kalau untuk on nya kita dari sini. Oke. Dan ini tadi tombol untuk Bluetooth teleponi sama setup. Dan untuk menu-menu AC-nya dia ada menu climate, ini untuk off, ini ada mode auto, dan di sini ada untuk AC-nya dia total ada 4 zone ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini untuk volume, dan untuk scroll ini untuk si skip track. Di bawahnya dia ada heater steering wheel, ventilated seat, heater seat, dan ini untuk sisi driver, dan ini untuk penumpang sebelah kiri dia lengkap juga ada ventilated seat dan heater seat, serta ini ada USB untuk ngecas handphone, dan bisa juga melakukan konektivitas ke si infotainmentnya. Oke, untuk ke belakang lagi ini ada untuk pengaturan si sistem 4-wheel drive, ini ada untuk low gear serta H4. Untuk Land Cruiser ini dia 4-wheel drive nya dia full time ya, dia bukan part time. Jadi keadaan normal pun kita di jalan biasa mobilnya berpenggerak 4 roda 4-wheel drive, tapi 4-wheel drive nya dalam keadaan transfer case nya tidak di lock ya, dia free tuh. Makanya dia bisa buat untuk di jalan raya gitu, jalan aspal yang non off road, khususnya untuk on road. Ini untuk pengaturan si AHC nya, active hydraulic control suspension nya. Ini untuk mematikan si AHC nya, ini bisa kita matikan. Dan ini untuk mematikan si MTS, multi terrain systemnya, karena dia juga ada off road mode, tapi kita harus masukin dulu ke low gear untuk mengaktifkannya. Dan ini ada turn assist, jadi turn assist ini berfungsi untuk perkecil radius putar pada saat off road. Dan di belakang dia ada crowd control. Crowd control itu sejenis cruise control untuk di medan-medan off road. Dan di sebelahnya dia ada MTS yang tadi saya bilang, multi terrain system, si sistem off road dari Toyota. Dan di sini dia ada ECT, ini untuk start dari gigi 2. Jadi untuk di kondisi jalan yang licin kita menggunakan start dari gigi 2 supaya tidak slip. Dan di sini dia ada locker untuk si transfer case nya, serta di sebelah sini untuk mematikan traction control, vehicle stability control. Dan di sini dia ada untuk mode berkendara ya, ini ada comfort, eco, normal, sport, dan sport plus. Dan tadi ya, transmisi dia 8 speed dan lengkap dengan mode Tiptronic. Untuk di belakangnya dia ada 2 buah cup holder. Dan untuk di belakangnya lagi ini dia ada cool box di bawahnya untuk on off nya dari sini. Ini berdarangan cool box ya, dingin. Dan untuk motif joknya dia menggunakan perforated, wajar karena dia tadi ada si ventilated seat. Dan untuk di sana dia ada hand grip, model retract. Dan di sini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror, dan ada lampunya walaupun masih halogen, dan dia double visor ya. Dan di sini dia ada sunroof. Ini untuk sunroof. Ini untuk mode slide. Dan ini untuk mode tilt.
Dan ini ada untuk lampu baca ya. Lampu bacanya ini dia sudah LED. Ini untuk tengah dan sekaligus untuk menyalakan lampu baca di belakang. Oke. Untuk rollernya dia manual. Ya, di sini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampunya, walaupun masih halogen. Dan ini dia ada double visor ya. Serta di bagian pengemudi dia juga dilengkapi dengan hand grip model retract. Oke. Untuk di bagian depan saya rasa cukup segitu aja dulu. Kita lanjut ke row keduanya. Oke, ini untuk di row ketiganya, row kedua dari Land Cruiser. Oke, untuk dari segi legroom, untuk Land Cruiser ini lega karena dia full size SUV sekelas GL. Cuman karena dia menggunakan chassis leather frame, dia punya floor atau lantai itu tinggi karena di bawahnya ada chassis. Dan ditambah lagi untuk jok di row kedua ini bagian bawahnya terlalu rendah, jadi dia agak kurang menopang paha dengan sempurna gitu. Jadi kalau kita duduk di atas gitu, duduk di belakang, ini kita harus selonjoran supaya paha itu dengan tertopang dengan sempurna gitu di joknya gitu. Nggak seperti JL waktu yang kemarin saya review, dia punya lantai nggak tinggi karena dia menggunakan chassis monocoque, nggak seperti si Land Cruiser ini. Tapi satu, di GL itu selain lantainya rendah, dia punya dudukan bagian bawah dari kursinya juga tinggi gitu. Jadi makanya untuk duduk di row kedua saya rasa jauh lebih nyaman di GL. Oke, kita lanjut untuk di bagian tengah. Ini dia ada 2 buah kisi AC, dan untuk AC-nya dia 4 zone. Dan untuk di belakang dia ada heater seat juga. 4 zone-nya hanya di temperatur ya. Untuk speed fan-nya dia gabung, dan dia juga ada mode auto, dan ini untuk mode pengaturan arah semburan. Untuk di bawah ini untuk volume, karena di belakang ini dia ada rear seat entertainment di kedua sisi, dan di kedua sisi dia juga ada volume, dan dia ada headset juga untuk mendengar secara individual ya. Di bawah ini dia ada HDMI, ada untuk sambungan ke handphone, dan ini ada untuk HDMI serta ini untuk HDMI-nya. Dan untuk sambungan ke HP-nya dia ada 2 ya, karena dia ada 2 rear seat entertainment. Oke, untuk di tengah dia ada akomodasi armrest yang lengkap dengan tempat penyimpanan ya. Dan kalau di Lexus LX 570 di sini nih untuk pengaturan si climate control serta untuk pengaturan heater sama ventilated seat. Sayangnya untuk di Land Cruiser ini dia cuma ada heater seat, dan di depannya dia ada cup holder. Oke. Tuh di belakang dia ada lampu baca sudah LED. Dan di situ dia ada kisi AC. Kisi AC cuma ada di headliner ya, di pilar B dia nggak ada, nggak kayak GL kemarin ya yang ada AC di pilar B. Serta di belakangnya dia ada hand grip model retract dan ada hook, serta lampu baca sampai ke row ketiga walau dan masih LED. Oke, kita lanjut ke bagasinya. Untuk belakangnya ya, tampak belakangnya seperti ini. Untuk versi facelift kedua, untuk perbedaannya sama yang setelah ini ada yang facelift ketiganya. Untuk perbedaan dari belakangnya sih tidak terlalu kentara ya, nggak seperti di depannya. Perbedaannya cukup kentara untuk antara yang facelift kedua sama yang ketiga atau yang facelift terakhir. Untuk detail-detail taillightnya dia sudah full LED, lampu rem ataupun lampu senjanya, kecuali untuk lampu sen serta lampu mundurnya.
Untuk di bawah dia ada fog lamp ya, serta ada 4 buah parking sensor. Dan seperti saya bilang tadi ya, ini sudah di upgrade ke bumper serta add-on body kit Modelista. Sini dia ada emblem VXR, dan di sini ada emblem dari Land Cruiser serta Toyota, dan di sini dia ada emblem dari konfigurasi mesin V8. Dan di belakang dia lengkap ya, rear defogger, rear wiper, Hyman stop lamp serta rear upper spoiler. Untuk bagasi dia sudah elektrik, tapi dia elektriknya sama kayak Alphard. Kalau dibuka dari back opener belakang dia nggak elektrik. Dia baru elektrik kalau kita buka dari kunci ataupun dari tombol dinamo. Dan ciri khas dari Land Cruiser seri 200 ini, dari seri 80 bahkan, pembukaan pintu bagasinya yang model split tailgate yang terinspirasi dari Range Rover. Oke, untuk kapasitas bagasinya ketika kursi baris ketiga tegak segini, tidak begitu banyak ruangan ya, nggak seperti GL kemarin yang masih banyak cukup ruangan ketika jok baris ketiganya ditegakkan. Dan untuk mekanisme pelipatannya dia ke samping ya, seperti Innova, Fortuner. Tapi ini sayangnya dia untuk mekanisme pelipatannya manual, nggak seperti saudaranya si Lexus LX 570 yang sudah elektrik. Dan dia udah soft closing juga untuk yang di bagian bawah. Untuk tombol nutup power back door-nya dari sini. Oke, sekian video saya untuk kali ini. Toyota Land Cruiser seri 200 varian VXR versi facelift.